Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah dirinya yang ingin menjatuhkan kamu. Wow, ada yang ingin menjatuhkan Virgo. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Ataupun yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Virgo. Dirinya yang ingin menjatuhkan kamu. Apakah yang menjatuhkan? Siapa dan apa yang akan dia berikan kepada kamu supaya kamu terjatuh? Wow, di sini ada Ten of Swords ya. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Di sini ada Ten of Swords. Dia membuatmu patah hati, terjatuh dalam kesedihan. Wah, ini ada orang yang patah hati atau mengabaikanmu, membuatmu terluka, mengabaikan kamu. Ya, ya mau bagaimana lagi? Ini bicara tentang perasaan, ya. Terkadang ada beberapa juga yang mungkin kondisinya Virgo terlalu diam sehingga dia merasa tidak diinginkan dan dia pergi. Akhirnya Virgo sendiri merasa bahwa saya terluka, padahal Virgo pasif. Nah, ini ya. Mungkin terlepas dari orang yang egois, tetapi ada terlepas di tetapi di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya Virgo terlalu pasif. Sehingga akhirnya dia merasa kamu tidak menginginkannya dan akhirnya dia pergi dan akhirnya kamu terluka lagi. Gimana sih ya? Jadi mungkin ke depan Virgo ya, kalau kamu tahu orang ini baik, perjuangkanlah dia, jangan jaim, jangan terlalu banyak diam. Kalau diam orang nggak tahu apa yang kamu inginkan ya. Jangan sampai kamu diam dan akhirnya dia merasa tidak diinginkan juga, atau dirinya hanya sebagai pengganggu ya. Jadi dia pergi meninggalkan untuk bisa membuat kamu bahagia gitu ya. Ya seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya untuk menjatuhkan kamu ya, seolah-olah dia sudah mendapatkan pacar baru ya, jadi menjatuhkan secara perasaan ya. Wih, lihat Virgo ya, ternyata dia tuh sudah mempunyai pacar baru, kok kamu belum ya, jadi kamu cemburu. Nah, ini ada beberapa yang menjatuhkan kamu secara mental dari perasaan ya. Jadi nggak usah dipungkiri, nggak usah dipikirkan ya. Biarkan aja. Kalau memang bukan jodoh, kamu mau kemanapun tetap akan dipisahkan. Tapi kalau dia jodohmu, kamu akan pasti bertemu. Semesta akan memberikan yang orang-orang yang terbaik. Kalau orang-orang jahat ya pasti akan jauh dari dirimu. Selalu berpikir positif saja ya. Oke, kita lihat di kedua, di sini kartu kedua ada The Star. Wah, ini ada yang iri sama kamu ya. Dia tidak mau kamu menjadi orang hebat, dia tidak mau kamu menjadi orang baik ya. Selalu menjadikan kamu kambing hitam. Ya, ini ada beberapa yang menfitnahmu ya, membanding-bandingkan dirimu.
Ini bicara menjatuhkanmu secara mental juga, ya. Dia tuh bodoh, dia nggak bisa apa-apa, dia ini, dia itu. Ada beberapa orang tua juga saya merasakan di sini yang membandingkan kamu dengan saudara-saudaramu yang lain, seolah-olah kamu tidak bisa apa-apa, ya. Ataupun mungkin sahabatmu, ya, menyebutmu apa gitu, bahasa-bahasa yang kurang bagus. Ada makian juga di sini, ya. Ataupun mungkin orang pandang enteng kamu. Nah ini, jangan kamu berpikir negatif terhadap dirimu, ya. Buat mereka terbungkam atas prestasimu. Jadi jangan kamu malah, oh iya ya saya kayaknya bodoh, ya udah deh saya nggak usah belajar. Berarti kamu membenarkan perkataan mereka. Tapi apa benar saya bodoh? Saya harus belajar supaya saya pintar. Supaya apa? Suatu saat mereka yakin, mereka tahu bahwa ternyata kamu nggak bodoh seperti yang kamu bilang gitu. Ternyata kamu pintar. Nah ini bukan berarti kamu menerima keadaan seperti yang mereka ucapkan, ya. Jadi ada yang tidak suka dengan kamu, ya, dimana dia memberikan tekanan secara mental. Ini hati-hati, karena ada orang tua juga, ya. Mungkin orang tua pola lama, ya, yang seolah-olah harus dia yang benar, ya, karena Virgo nih orangnya kan apa adanya. Nah ini, kalau kamu tahu bahwa kondisi kamu begitu, ya maklumi aja karena itu orang tua. Tetapi kalau kamu di kondisi tempat kerja, kamu tidak dihargai, itu bukan tempatmu. Kamu tidak dihormati, itu bukan tempatmu. Kamu disepelekan, kamu pandang enteng, itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu di mana orang-orang menghargaimu, mencintaimu, ada ketulusan untukmu, bukan kepalsuan, ya. Oke, berikutnya The Sun. Wow, di sini ada beberapa yang ya menjatuhkan kamu, ya, dalam tanda kutip. Contoh, kalau kamu seandainya jomblo, ya, pasti dia bertanya, kapan kamu nikah? Kapan, ya? Sudah ada pacar belum? Pertama dulu, kalau jomblo sudah ada pacar belum gitu. Kapan nyusul tuh temanmu nikah gitu, ya. Kamu jadi tekanan juga, wah nih saya juga sudah berusaha mencari jodoh saya tapi belum nih, ya. Terus kalau kamu yang sudah mempunyai pasangan, pacar, kapan nikah? Pacaran udah lama, nikah aja. Ya kapan nikah? Udah umur berapa? Ini kan tekanan juga, ya. Jadi dia kayak seolah-olah kamu tuh kayak macam nggak laku gitu, kok nggak nikah, kurang uang atau gimana gitu, ya. Jadi kamu tekanan juga. Ini ada orang yang suka, ini biasa sahabatmu yang dia sudah nikah, seolah-olah kamu tuh apa dibilangnya, ya tidak laku begitu, ya. Sindir secara halus. Ataupun mungkin keluargamu, ya. Ada juga yang sudah nikah, kapan punya anak, ya. Aduh belum bu, atau belum tante. Ini contoh, ya. Sudah berapa tahun nikah? Udah 5 tahun. Oh sabar-sabar aja, ya. Jadi seolah-olah mau kepo urusan kamu, ya. Tetapi dia mematikan mentalmu dari ke sisi kekuranganmu. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu, ya. Kapan nikah? Sudah nikah, kapan punya anak? Ya nanti kalau sudah punya anak, kapan punya cucu? Kok belum nikahi anakmu, ya. Nah ini jadi pusing, stres juga, ya. Atau membanding-bandingkan, anakmu tuh sekolah di mana? Oh sekolah di sini. Oh iya, anak saya sekolahnya di sini. Oh iya. Jadi mau tahu urusan kamu, seolah-olah apa yang sudah kamu lakukan, apa yang hebat dari dirimu. Padahal sebenarnya dia mau menonjolkan dirinya, yang mana mungkin, ya, dalam tanda kutip dia sudah nikah, menonjolkan dirinya karena dia sudah punya anak, ya, sudah menikahkan anaknya. Ini contoh, ya. Nah itu secara tidak langsung dia bertanya, padahal sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa saya nih, lihat nih, saya sudah laku, saya sudah kawin nih, ya. Kawin juga belum tentu bahagia, tapi mau urusan orang, ya. Jadi nggak usah terlalu fokus pada orang lain, ya. Dia mematikan mentalmu nih. Ini orang-orang banyak mematikan mental Virgo, ya. Orang toksik soalnya. Queen of Cups, ya. Orang-orang yang menanti, ya. Di sini ada penantian, ya. Dimana dia menjatuhkan kamu dengan kepastian yang sesuatu yang tidak pasti. Jadi kamu menunggu, kamu menanti dirinya, janji semu, ya sayang sabar dulu ya, saya lagi berusaha, kapan kita nikah, ya jalani saja dulu. Itu kan nggak pasti. Atau kamu mau cerai, ya ribut terus, nggak pernah ini, atau sudah pisah, tidak ada tanggung jawab, tetapi kamu bingung apakah dia diam aja, apakah tetap harus berjalan seperti dulu lagi, kita bisa rujuk, ataukah kita pisah saja, nggak ada kepastian, nggak ada komunikasi.
nih ya. Jadi membuat kamu bingung, stres. Ini hubungan ini mau dibawa kemana? Dia mengambang, seolah-olah kamu itu digantung hubungan, ya, nggak ada kepastian, tanpa ada kejelasan, ya. Nah ini, dia merugikan kamu atau menjatuhkan kamu dari segi mental, segi waktu, ya. Capek kita menunggu ya. Nah ini, kalau kamu tahu bahwa pasanganmu atau orang-orang terkasih yang kamu sayangi itu tidak memberikan kepastian, gak usah pusing-pusing dengan orang itu, ya. Karena orang yang memang betul-betul menyayangimu tidak mungkin akan menyanyiakan kamu. Dia akan memberikan kepastian dan akan berusaha untuk bisa membuatmu bahagia, bukan malah membuatmu cemas, gelisah, galau, dan lain-lain, ya. Virgo, camkan itu. Kalau orang baik, orang hebat, pasti dia akan tidak pernah mau menyulitkan pasangannya atau merugikan pasangannya, ya. Oke, di sini Page of Wands, ya. Di sini ada beberapa yang saya lihat ini ya, ingin menjatuhkan kamu tuh dari, dalam artian gini, dia mau menyikut. Jadi dia dengan kamu tuh sama-sama baik gitu ya. Padahal sebenarnya dia mau mencari sesuatu yang ada pada dirimu, kesalahan ataupun apapun, supaya kamu bisa tergeser. Kita bicara sikut menyikut itu kan secara tidak kelihatan ya, padahal dia menyakiti ya. Contohnya dalam hal karir, dia mau posisi kamu, jabatan kamu, ya. Dia mau dia juara satu kalau di studi ya, di sekolah ya, padahal hasil nyontek. Ataupun mungkin kondisinya dia mau kamu dapat, kamu mau dibilangnya, dapat kerjaan dengan cara, posisi kamu dengan cara menjelek-jelekan nama baik kamu. Nah ini ada beberapa hal orang yang mempunyai ambisi nih ya, mempunyai ambisi untuk melengsarkan kamu, atau ya setidaknya dia merasa bahwa kamu itu kompetitor yang betul-betul membuatnya atau pesaing terberat dia gitu ya. Jadi nggak bisa, membuatnya tidak bisa berkutik. Nah ini, jadi dia lagi mencari cara atau mencari celah untuk bisa melengsarkanmu, atau setidaknya dia berpura-pura baik untuk mencari kelemahanmu di mana. Ini ada beberapa orang-orang yang duduk diam seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal dia sebenarnya tuh musuh dalam selimut. Nih hati-hati, jangan kamu percaya sembarang orang di sekelilingmu, padahal itu orang toksik ya, yang kamu anggap orang baik, padahal sebenarnya dia lagi mencari informasi untuk bisa bagaimana supaya dia tahu kelemahanmu dan akan menjatuhkanmu suatu saat nanti, di saat dan di waktu yang tepat. Ya, hari ini jangan kita percaya dengan orang-orang yang toksik. Kamu sudah tahu orang ini tidak baik, tapi masih saja kamu bersama mereka, di lingkungan mereka. Ya, giliran kamu suatu saat nanti. Jadi kalau kamu tidak mau giliran kamu, ya keluar dari kondisi orang-orang toksik, keluar dari manusia-manusia yang tidak menghargai kamu atau penuh dengan kepalsuan, ya. Berikutnya di sini Judgment ya. Ini ada beberapa yang palsu ya. Dalam artian dia menjatuhkanmu secara agama ya. Agama seolah-olah kamu, wah Virgo tuh orangnya nggak bersyukur, wah Virgo tuh orangnya nggak pernah ibadah ya. Virgo tuh orangnya kafir ya. Ibadah aja masa kita harus perlihatkan sih. Ini ada beberapa yang mungkin marah kepada kamu, atau ya pokoknya tidak nyaman bersamamu, dan akhirnya kamu dipersulit ya, atau mungkin kondisinya hubungan kalian renggang, tapi ujung-ujungnya kamu yang dipersalahkan ya, seolah-olah Virgo lah yang jadi dalang dari semua persoalan ini ya. Bawa-bawa nama Tuhan, saya sumpah saya nggak pernah melakukan itu Virgo menfitnahku, saya sumpah demi Tuhan. Nih bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa agama, tidak bersyukur ya. Nah ini orang-orang yang model-model begini, yang tukang fitnah, tukang sebenarnya orang-orang yang ini tidak pantas bersamamu, tapi saya lihat di sini Virgo masih tetap bersama mereka. Jadi akhirnya Virgo pusing sendiri ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah membawa Tuhan ini, nggak usah kamu gubris. Kenapa? Ya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dia punya kesalahan dengan manusia, bukan hubungan Tuhan. Tapi untuk bisa mencari pembenaran dan meyakinkan orang-orang bahwa dia adalah korban, pakai agama, pakai Tuhan dan segala macam ya. Pada saat dia buat, dia ada libatkan Tuhan. Pada saat ada masalah aja baru dia libatkan Tuhan
ya, bawa nama Tuhan untuk mencari pembelaan pembenaran. Kamu nggak usah terlalu memposingkan, kamu ikhlaskan, ya. Ingat, Tuhan tidak pernah buta, Tuhan tidak pernah tuli, ya. Siapa yang berdusta nanti dia akan mendapatkan balasannya, ya. Serahkan semua, izinkan semua kepada semesta yang menegur dia. Nggak usah terlalu kamu mau, tidak, saya begini, ya, mencari pembelaan pembenaran, akhirnya sumpah-sumpahan juga. Nggak usah, ya. Izinkan semesta. Ingat, mereka bisa memberikan kepalsuan kepada manusia, tapi dia tidak bisa menipu atau memberikan kepalsuan kepada semesta. Semesta akan memberikan semua karma yang sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. Jadi kamu jangan membalas, kamu hanya fokus pada dirimu, pencapaianmu, ya. Fokuslah pada orang-orang baik, bukan berfokus pada orang-orang jahat. Balaslah kebaikan orang yang pernah baik kepadamu, supaya kamu ke depan bisa mendapatkan karma baik, ya. Oke, jadi seperti gitu, ya, dimana dia mau menjatuhkan kamu dari segi hati, mental, jiwa, ya, dan dari karir, dan ya, nama baik, ya. Jadi fokuslah pada dirimu, jangan pernah fokus pada orang toksik ini. Tetapi ingat, berjaga-jaga. Kalaupun ini belum terjadi, ya berjaga-jaga. Jangan sampai sudah terjadi baru akhirnya kamu pusing, stres sendiri, ya. Oke, semoga resonate untukmu, ya. Dan kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak. Dari inisial dulu saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf N, ada huruf S, I, ada L, M, K, X, A, Q, E, B, J, K, O, C, V, T, U, D, H, dan W. Jadi untuk koneksi dari inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf N, S, I, L, M, K, X, A, Q, E, B, E, J, K, O, C, V, T, U, D, H, dan W, ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Di sini kamu terkoneksi ada dengan bintang Leo, Gemini, ada juga Taurus, Libra, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Pisces. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Gemini, Taurus, Libra, Capricorn, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Pisces. Oke, semoga resonate untukmu, ya. Dan saya mau ambil satu kartu pesan semesta kepada kamu, Virgo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada orang-orang yang mau menjatuhkan kamu? Di sini ada Eight of Wands. Tidak usah terlalu pusing dengan orang lain, ya. Selama kamu ada di jalan yang benar, lakukanlah. Jangan kata orang atau dirimu yang pesimis akhirnya membuat batu loncatan yang curam, ya. Artinya gini, kita tuh kadang-kadang bisa terhambat karena pikiran kita atau terlalu baper terhadap kata orang, ya, menghambat jalan kita menuju kesuksesan ataupun apapun, ya. Fokuslah pada dirimu, bahagiakan dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, bukan orang lain, ya. Jadi fokus pada dirimu. Apa yang kamu tahu itu baik, lakukan. Apa yang kamu tahu tidak baik, jangan dilakukan. Dan paling utama, circle kamu. Jangan dekat-dekat dengan orang yang memang bukan atau tidak sepola pikir, tidak satu pola pikir dengan dirimu, ya. Carilah orang-orang yang bisa membuatmu bahagia. Carilah orang-orang di mana orang itu menghormatimu,
dimana kamu disayangi, dicintai tanpa ada kepalsuan, itu tempatmu. Tetapi kalau kondisimu saat ini dengan kondisi orang-orang yang tidak baik, kamu yang harus bisa menghindar. Kenapa? Karena itu virus buat dirimu. Jangan sampai karena dirimu akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Karena kamu tidak tegas mengambil keputusan, langkah untuk ke depan, karena ada di circle yang salah, akhirnya keberhasilanmu terhambat atau hidupmu akan jauh lebih terpuruk karena virus dari mereka. Nah ini circle ini paling utama ya, dan jangan baper. Ingat, hidup di dunia ini adalah perjuangan. Jadi jadilah orang yang tangguh, jangan jadi orang yang cemen ataupun terlalu cepat baper ya, tapi jadilah seseorang yang bermental baja atau mental pejuang ya. Itu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu. Tidak usah terlalu fokus pada yang lain, fokuslah pada dirimu sendiri, Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.